Zoro versus Jack. Ini adalah foreshadow dari Oda. Apakah ini akan menjadi pertarungan ajang ketahanan tubuh? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Karena untuk Aku Wano Kuni ini lebih ke arah perang dibandingkan arc-arc seperti pada umumnya, yaitu menyelamatkan negara. Ya, walaupun dapat kita katakan juga kita menyelamatkan negara Wano Kuni sih. Sepertinya match up seperti kapten melawan bos di arc tersebut tidak akan 100% benar. Dan bisa saja terjadi banyak pertarungan-pertarungan yang lain terlebih dahulu seperti yang akan saya sampaikan di sini. Dimana kita tahu, lawan Zoro yang sudah diprediksikan sejak lama sekali, ternyata clash pertamanya malah dengan Sanji, yaitu King the Wildfire. Ya, walaupun kita tidak tahu apakah itu akan menjadi clash utama atau hanyalah clash-clash tipis tipikal Sanji lah. Tapi semoga saja tidak, karena toh kita belum melihat kekuatan sejati Sanji setelah time skip. Bahkan di tahun Sanji pun, yang dikatakan bahwa arc Whole Cake Island adalah arc Sanji, dia tidaklah terlihat luar biasa di sana. Ya, yang kita pun melihat juga, setelah time skip, Sanji ini hanyalah melawan musuh-musuh secara clash-clash kecil, seperti melawan Daifuku, Oven, dia juga clash dengan Vergo, lalu Flamingo, dimana semuanya hanyalah clash-clash kecil biasa lah. Dan kali ini, dia melawan King. Nah, dari situ, saya sangat yakin dan akan sangat pas juga bagi Oda Sensei untuk membuktikan kehebatan Sanji dengan power up barunya, yaitu Red Sweet dengan mengalahkan komandan dari Yonkou. Bahkan King ini adalah komandan pertama loh. Dan jika benar seperti itu, kenapa saya malah berkata, lah kok Zoro malah cuma ngelawan Jack sih? Bukankah itu malah terlihat seperti saya mendowngrade Zoro ke level yang sangat jauh? Karena Zoro harus melawan komandan ketiga, di mana Sanji dia melawan komandan pertama. Ya, sebentar dahulu. Bisa saja ternyata malah sebaliknya. Udah membuat plot bahwa Aku Wano Kuni ini akan menjadi ajang bagi seluruh kru topi jerami untuk beraksi. Dan tentu saja kita tahu Aku Wano Kuni ini lebih ke arah arc dari Zoro kan, jika dibandingkan dengan kru yang lain, karena toh akhirnya kita mulai menguak sedikit masa lalu Zoro, terutama klan Shimotsuki yang berhubungan dengan desanya, hingga akhirnya berhubungan dengan salah satu pedang terbaiknya, yaitu Wado Ichimonji. Dan satu arc sebelum ini adalah arc dari sang rival Zoro alias Sanji-kun dengan segala masa lalunya, yaitu Vinsmoke Family. Semoga saja Zoro akan semakin ter-highlight di arc ini dengan melawan beberapa musuh kuat. Dan salah satunya adalah Jack. Ya, mungkin ada beberapa contoh sih untuk match up lain, seperti Jack ini udah paling pas melawan Inu dan juga Neko yang dalam mode sulong untuk membalaskan dendam di Zou. Saya pun sebenarnya sangat setuju dengan hal itu. Bahkan Jack ini akan melawan Sutenmaru atau Asura untuk melanjutkan pertarungan selanjutnya, dan itu pun bisa saja terjadi. Bahkan hanya dengan cocok logi saja, Jack akan melawan Jinbei karena mereka berdua sama-sama Fishman pun bisa saja terjadi. Tapi ada juga alasan lain menurut saya bagi Zoro ini untuk melawan Jack di sini. Dimana kita tahu Jack menggunakan dua pedang melengkung yang seperti itu. Dan dia pun mempunyai ketahanan tubuh yang sangat luar biasa. Katakan, para Ming melawan Jack dalam waktu 5 hari, tetapi hanya dia sendiri yang tidak bisa ditumbangkan, berarti ketahanannya pun sangatlah gila. Dia tipikal orang yang punya kekuatan hebat tetapi tidaklah berpikir terlebih dahulu. Ya, tipe otot lah. Kurang lebih mirip dengan Zoro yang termasuk tipe Rambo juga. Cocok lagi banget sih kenapa Zoro lawan Jack cuma karena itu saja. Nah, sebelum itu ada juga nih beberapa foreshadow yang sudah Oda gambarkan dari waktu yang sangat lama. Pertama, yang pertama ini adalah color spread di chapter 401. Dari color spread itu sepertinya cukup jelas. Zoro lah satu-satunya yang melihat dan bersiap bertarung ke arah mammoth yang ada di sana. Dan Luffy pun menunjuk Zoro akan hal itu. Bahkan sang mammoth pun melihat ke arah Zoro kan. Dimana masalah mammoth ini bukankah sudah sangat jelas siapakah dia? Ya, Jack, dia memakan buah iblis Ancient Zoan yang dapat mengubahnya menjadi seorang mammoth kan? Dimana ini bisa jadi salah satu clue atau foreshadow yang sangat baik dari Oda Sensei. Dimana cukup sering juga Zoro ini berhubungan dengan sesuatu yang bernama Jack. Entah kartu remi yang kita tahu yaitu ada Jack Queen King, dan Jack inilah yang digunakan oleh Zoro dan akan sangat pas dengan tema Wano Kuni ini. Karena nama bajak laut Kaido pun semuanya berdasarkan kartu kan, dimulai dari numbers yang pastinya dari angka 2 sampai 10, lalu juga ada Jack Queen King, para calamity atau bencana, dan Tobi Roppo dengan nama permainan kartu yang lain-lain.
Seperti contohnya Wushu, lalu juga ada Sasaki, itu semua nama permainan kartu yang ada di dunia ini. Bahkan ada juga Zoro, dia menggunakan badge di tangan kirinya dengan tulisan Jack. Bukankah itu semua sesuatu yang sangat mencurigakan? Nah lalu yang menarik juga adalah di masalah kartu as ini. Mungkin untuk itu kita akan bahas di belakang karena untuk sekarang mungkin fokus di Jack terlebih dahulu. Yang pasti akan jadi pertanyaan adalah, kalau begitu Zoro akan terlihat overpower dong. Apa dia cukup kuat melawan Jack? Tentu saja dapat dikatakan dia mungkin kuat atau harus lebih kuat. Mungkin kelebihan dari Jack ini adalah karena dia seorang user Ancient Zoan yang kita pun tahu sesudah awakening dari para user Zoan ini, mereka mempunyai regenerasi tubuh yang sangat cepat sekali. Ancient mungkin akan lebih gila lagi, seperti contohnya ulti yang langsung sehat setelah dihajar oleh Yamato di kepala. Bahkan situ ulti sampai muntah darah tetapi sangat cepat sekali bisa sembuh lagi. Berarti regenerasi dari para user Zoan ini luar biasa hebat. Jadi itulah menurut saya beberapa alasan Zoro ini akan melawan Jack. Dan jika kita ingat lagi, di Arc Zou pun Zoro terlihat cukup geram terhadap Jack ini kan, dimana itu bisa saja menjadi salah satu alasan juga bagi Zoro untuk melawan Jack. Ya mungkin kurang lebih seperti Zoro, dia sangat geram sekali terhadap si bangsat Orochi. Nah, seperti yang saya bilang, apakah itu berarti Zoro hanya akan melawan Jack saja? Dan apakah dari cocok logi dan foreshadow itu, kita sudah dapat menentukan bahwa nih, Zoro ini pasti lawan Jack? Tentu saja tidak. Dan dari foreshadow atau color split yang kita lihat tadi pun, di situ bahkan ada as kan atau kartu as. Maka dari prediksi saya akan sangat baik juga jika Zoro melawan as, dimana itu adalah komandan tertinggi dari bajak laut Kaido. Dan akan sangat pas sekali dengan mode Zoro, yaitu melawan anak buah terhebat 1 dan Sanji yang kedua. Zoro As dan Sanji King, itu kurang lebih seperti terhebat ke-1 dan terhebat kedua lah. Mana seperti yang saya katakan, kemungkinan juga karena ini adalah arc dari Renoa Zoro, maka dia mungkin akan mendapat lawan, ya kurang lebih tidaklah hanya satu lawan kuat. Seperti Luffy di NES Lobby lah, dia melawan Bluno terlebih dahulu, lalu akhirnya dia mengalahkan Lucci, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bukankah akan sangat aneh juga kenapa seluruh angka di kartu remi ada, dimulai dari numbers yaitu 2-10 lalu ada Jack Queen King, tapi kenapa tidak ada as? Mungkin buat juga kalian yang bertanya, loh kan di kartu remi juga ada Joker bang. Ya Joker adalah bagian kartu dari Kaido juga, dimana Joker ini siapa? Ya Don Quixote de Flamingo, dan dia sudah dikalahkan terlebih dahulu oleh Luffy. Jadi untuk hal tersebut sudah dapat kita katakan bahwa yang tersisa hanya kartu-kartu yang ada saja. Ya walaupun kita masih belum mengetahui siapakah as ini, apakah dia adalah karakter baru yang belum diperlihatkan hingga saat ini, atau bisa saja as ini adalah sang pemimpin yaitu Kaido. Dimana teori-teori bahwa Zoro ini akan melawan Kaido pun menurut saya akan semakin masuk akal jika seperti itu. Dimana banyak sekali teori yang berkata karena Zoro sudah mempunyai Enma, maka dia pun akan lebih baik untuk melukai Kaido seperti yang Kozuki Oden lakukan. Dan dia akan membantu Luffy untuk mengalahkan Kaido. Maka jika seperti itu akan sangat masuk akal buat saya jika Zoro melawan Jack terlebih dahulu dan mengalahkannya 1 versus 1, hingga akhirnya dia tag team dengan orang-orang yang lain seperti Luffy atau juga dengan trio Jamet, Jegi, Monkey, dan Torao. Ya menurut saya itu akan lebih masuk akal dibandingkan dengan Zoro melawan Jack dan dia melawan karakter lain yang bernama Asi. Itu lebih terlihat bahwa Oda ini semakin mengoverpowerkan Zoro dengan melawan dua orang yang sangat hebat bukan? Nah jadi begitulah menurut saya. Dimana arc Wano ini yang dikatakan arc dari Zoro akan semakin baik juga jika kita melihat Zoro beraksi full di sini. Dan tentu saja dengan berbagi peran di pihak lain seperti pasukan dari Scabard dan trio Jamet yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.